Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Musa. Saya dari kelas 6A. Saya ingin bercerita yang berjudul Berpikir Positif. Pada suatu hari, ada seorang raja yang pergi selalu berburu. Ia selalu ditemani oleh sahabatnya yang terkenal akan ketakuannya. Sahabatnya selalu berkata, semoga itu baik insya Allah. Dan pada suatu hari, jari raja terkena tombak dan terpotong. Maka si sahabat berkata, semoga itu baik insya Allah. Raja marah dan memerintahkan pengawalnya untuk memenjarakan sang sahabatnya. Suatu ketika, raja pergi berburu lagi ditemani oleh sahabatnya. Ia tersesat di hutan. Di hutan tersebut ada sekelompok orang yang menyembah berhala dan tiap tahun mengorbankan orang pada berhalanya tersebut. Raja ditangkap oleh kelompok tersebut. Namun saat diperiksa, jari raja tidak lengkap dan mereka tidak mengambil raja. Dan raja kembali ke istananya. Akhirnya, raja menyadari bahwa kebenaran ucapan sahabatnya. Sahabat raja tersebut dikeluarkan dari penjara. Raja bertanya, ketika engkau mengatakan semoga itu baik, saat jariku terpotong, aku menyadari bahwa kebaikan itu adalah aku tidak lagi disembelih untuk berhala, karena fisikku tidak sempurna. Sekarang, saat engkau di penjara, apakah kebaikan itu? Sang sahabat menjawab, andai kata saat itu aku bersamamu, mereka akan menyembelihku sebagai penggantimu. Oleh sebab itu, jangan pernah beranggapan Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggalkanmu dan tidak sayang kepadamu. Saat kamu mendapatkan cobaan atau musibah atau sesuatu yang tidak menyenangkan bagimu. Sekian cerita saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
seekor anjing yang dikuburkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 309 tahun. Ashabul Kahfi merupakan kisah perjuangan 7 orang pemuda yang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Mereka hidup di negeri Syam yang dikuasai oleh bangsa Romawi. Saat itu Syam diperintah oleh gubernur Romawi yang amat kejam, Datianus namanya. Datianus adalah penyembah berhala yang amat fanatik. Ashabul Kahfi adalah sekelompok pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata. Mereka teguh di atas keyakinan yang benar. Meskipun bertentangan dengan mayoritas ketika itu, Ashabul Kahfi mengambil keputusan untuk menghindari kejaran Datianus dengan cara bersembunyi di gua. Ashabul Kahfi juga di dalam gua mendapat perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sinar matahari tidak masuk ke dalam gua, sehingga tidak langsung mengenai tubuh mereka. Akibatnya tubuh mereka tidak rusak. Dengan demikian, mereka tidak merasa kepanasan dengan sengatan matahari. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang melihat Ashabul Kahfi mengira bahwa Ashabul Kahfi dalam keadaan terbangun. Ketika Allah Subhanahu wa taala membangunkan Ashabul Kahfi, salah satu dari mereka pergi ke kota dengan membawa uang untuk membeli makanan. Apa yang didapati oleh Ashabul Kahfi tersebut? Ternyata dia mendapati negeri, yaitu negeri Datianus, sudah berubah. Penduduk dan pemerintah pun telah terganti. Penduduk tidak mengenali mereka, juga tidak seorang pun yang dia kenal dari penduduk tersebut. Demikianlah kisah Ashabul Kahfi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan kejujuran dan keimanannya tersebut. Allah Subhanahu wa taala balas keimanan mereka dengan cara menyelamatkan dan memuliakan mereka dan menjadikan mereka teladan bagi orang-orang yang beriman hingga akhir zaman. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimpimu juga cita-cita generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila